Selamat jumpa saudari-saudara terkasih dalam permenungan harian Provinsi MSC Indonesia edisi Senin 9 Oktober 2023, Senin Pekan Biasa ke-27. Bacaan pertama kitab suci hari ini diambil dari Nubuat Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 10, soal Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Dan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, soal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Teks kitab suci ini sengaja dicatat dengan maksud, kalau ada yang mau merenungkannya sendiri, maka silakan membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Saudari-saudara terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bahwa Tuhan berfirman kepada Yunus agar pergi ke kota Niniwe yang besar itu dan mempertobatkan orang-orang di sana. Tetapi apa yang terjadi? Yunus tidak mau. Lalu ia melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang kapal laut. Dan dalam perjalanan di tengah laut, ombak besar dan badai hampir menenggelamkan kapal itu. Cerita lengkapnya dapat dibaca pada bacaan pertama hari ini. Singkat cerita, karena ombak besar itu, maka Yunus pun dibuang ke dalam laut, kemudian ditelan ikan besar, hidup dalam perut ikan selama 3 hari. Lalu ikan besar itu memuntahkannya ke daratan kota Niniwe. Hal yang bisa kita maknai dari kisah Yunus ini ialah pilihan antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak sendiri. Kadang orang berpikir bahwa hidup menurut kehendak sendiri atau hidup sesuka hati akan menyelamatkan diri, sedangkan mengikuti kehendak Tuhan itu hanya bikin capek dan rasa rugi. Hendaklah kita tidak termasuk orang-orang yang berpikir demikian. Tetapi bila kita menyimak kisah Yunus, maka terlihatlah di sana bahwa mengikuti kehendak sendiri akan mencelakakan diri sendiri dan bahkan mencelakakan orang lain di dalam ombak dan badai kehidupan di tengah samudra dunia ini. Hanya dengan mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita akan menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan diri kita sendiri. Saudari-saudara terkasih, dalam Injil juga hari ini kita mendengarkan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus, sekali lagi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan menciptakan manusia dengan fasilitas fisik, mulut, mata, telinga, kaki, dan lain-lain, serta fasilitas hati, jiwa, dan akal budi. Bukan untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk menggunakannya dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan menciptakan hati sebagai tempat menyimpan firman Tuhan, supaya kita memiliki hati yang baik. Tuhan menciptakan jiwa supaya kita selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa merindukan air, demikianlah juga jiwaku merindukan Engkau. Tuhan juga menciptakan akal budi supaya kita selalu mencari kehendak Tuhan dengan bijaksana, bukan menggunakan akal budi untuk merancang hal-hal buruk dan jahat yang mencelakakan kehidupan ini. Jika demikian, hati, jiwa, akal budi aman, maka hidup kekal menjadi milikmu, milikku, dan juga milik kita. Tuhan memberkati. Amin.